Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-14, yaitu password, microtik, antecedent, preparation. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa materi. Dan yang pertama kita akan membahas konsep password, yang kedua setting topologi, yang ketiga konfigurasi password, yang keempat menambahkan user baru dan menghilangkan cookies, dan yang kelima user profile. Nah, di materi pertama kita akan membahas mengenai konsep hotspot. Nah, jadi hotspot ini merupakan salah satu fitur dari sekian banyaknya fitur yang ada di Mikrotik. Hotspot itu Mikrotik adalah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan suatu jaringan. Jadi, untuk bisa akses ke suatu jaringan, maka klien diharuskan memasukkan username dan password pada halaman login web browser. Setiap user bisa login menggunakan username dan password yang berbeda-beda. Nah, metode inilah yang sering kita temukan di kampus, sekolahan, kantor, ataupun area publik lainnya. Kemudian, hotspot itu bisa kita konfigurasikan jaringan yang bisa digunakan username dan password tertentu. Jadi, tidak sembarangan orang terhubung atau mengakses pada router kita ya teman-teman. Dan materi yang kedua, kita akan membahas mengenai setting topologi. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa setting topologinya. Nah, kemudian kalian bisa sambungkan dari net ke hotspot ya teman-teman, menggunakan tipe ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita hanya membutuhkan satu perangkat yang sudah mengarah ke ISP dengan tipe CloudNet ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu perangkat sistem operasi Linux. Nah, di sini kita bisa buka terminal pada hotspotnya. Nah, di sini kalian bisa konfigurasikan IP address-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP antara router dengan ISP-nya. Kita bisa klik kanan, perlu teks. Nah, di sini saya akan memberi IP-nya yaitu 192.10.0.137.24. Nah, kemudian di sini kalian bisa menaruhnya di sebelah hotspot ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita akan mengganti deskripsi menjadi R hotspot ya teman-teman. Kemudian bisa save. Dan materi berikutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi hotspot. Nah, kemudian di sini kalian bisa sambungkan dari R hotspot ke Docker. Lalu kita bisa login Winbox menggunakan IP hotspot yang kita dapat. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan di klik menu IP, lalu hotspot, lalu di sini pada menu service kita bisa ke arah hotspot stop ya teman-teman. Nah, di sini pada interface-nya kita bisa pilih yang menuju Ether 2 ya teman-teman. Lalu bisa next saja. Kemudian di sini pada local address of network itu adalah IP yang akan tersetting di hotspotnya. Jadi di sini kita bisa next saja teman-teman. Nah, di sini pada local address, pada address of network, kita bisa cek saja. Nah, pada select conf, kita bisa menggunakan none ya teman-teman. Kita bisa next saja. Kemudian untuk IP address sudah saja. Kemudian pada DNS server kalian bisa isikan IP 8.8.8, kemudian tambahkan lagi 8.4.4. Kemudian untuk DNS name-nya saya akan memberikan nama yaitu hotspot lita17.co.id. Kemudian bisa next. Kemudian di sini saya akan membuat username dan juga passwordnya teman-teman. Ya, nantinya kita bisa 1, 2, 3. Kalian bisa buatnya ya teman-teman. Dan next saja. Nah, kemudian di sini itu sudah berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan pengujian pada klien atau Linux-nya.
Nah, sebelum itu kalian bisa buka terminal, lalu kalian bisa cek untuk IP-nya. Nah, di sini tuh udah ada ya teman-teman, IP-nya 10.5.50.254. Kemudian kita akan connection dengan hotspot, lalu pergi ke web browsernya. Dan cara kalian bisa menambahkan, kemudian kita bisa cari atau ketik show ID. Nah, di sini kita bisa setting yang tadi ya teman-teman, untuk username-nya Mita, kemudian passwordnya 123. Nah, kemudian di sini sudah berhasil. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai menambahkan user baru dan menghilangkan cookies. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan user agar bisa diakses oleh banyak klien. Caranya kita bisa klik menu IP, lalu hotspot. Kemudian kita bisa ke users. Nah, di sini ada user yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu user Lita. Lalu kita bisa tambahkan user baru dengan cara klik add. Lalu untuk list server, kalian bisa pilih L. Agar semua ada pada interface Mikotik, dia akan bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut. Kemudian pada name-nya kalian bebas ya teman-teman. Saya akan menamai yaitu user 2. Teman-teman, jadi username ini juga nantinya bisa diakses pada lainnya. Nah, di sini untuk name-nya ya teman-teman. Nah, pada Chrome kita akan di sini kita bisa tambahkan name tab, kita bisa ketik IP router ini ya teman-teman. Itu IP-nya 10.5.50.1/status. Center. Nah, nantinya di sini akan ada informasi terkait hotspot yang sudah kita koneksikan sebelumnya. Jadi misal di logout, nantinya kita akan login menggunakan user baru yang sudah kita buat. Akan tetapi jika kita bisa klik login, nah di sini maka dia masih direct ke username sebelumnya karena cookies pada Mikotik ini masih tertanam di user Lita ya teman-teman. Kita bisa buka winbox-nya. Nah, untuk menghilangkan cookies kita bisa klik pada hotspot, kita bisa ke users. Nah, kemudian di sini di pojok kanan atas kita klik pada cookies. Dan di sini untuk user Lita kalian bisa hapus saja ya teman-teman, agar nantinya history username sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa coba klik login. Nah, di sini kita login yang kita buat sebelumnya yaitu user 2. Kemudian kita untuk passwordnya yaitu 1234. Kemudian kita bisa klik connect. Nah, oke teman-teman, maka di sini dia akan berhasil. Kemudian materi yang terakhir kita akan membahas mengenai user profile untuk limitasi bandwidth. Nah, di sini kita akan membahas terkait user profile yang ada di hotspot Mikotik kita. Kita coba klik menu IP lalu hotspot. Pada menu user profile, di sini kita bisa tambahkan user yang kita butuhkan agar bisa memanage hotspot kita. Nah, di sini untuk name-nya saya akan menamai yaitu hotspot 512K. Kemudian pada relate limit yaitu 512K/512K. Kemudian kita di sini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian pada user 2 kita bisa didefinisikan misal untuk bandwidth user 2. Nah, kita bisa klik edit saja. Nah, di sini pada profile kita bisa pilih yang hotspot 15. Kemudian di sini kita bisa uji coba pada Linux-nya. Dan di sini kalian bisa ketikkan yaitu speed test. Nah, maka dia akan terdapat bandwidth yaitu 512K.